Halo, dalam rangka mengisi waktu liburan yang masih tersisa, saya menyempatkan untuk berwisata di kota Pasuruan. Nah, vlog kita kali ini mengunjungi sebuah destinasi yang tergolong baru, di mana terdapat air terjun, goa, camping ground, dan kolam renang. Di manakah itu? Selamat datang di Wana Wisata Gua Jalmo, dan saya pemetik madu. Assalamualaikum. Untuk menuju Wana Wisata Coban Gua Jalmo, kita harus melalui sebuah perkampungan. Walaupun melewati sebuah kampung dengan jalan yang kecil, namun kita tidak akan tersesat karena banyak sekali petunjuk arah agar kita bisa sampai ke tujuan. Dan juga disediakan tempat parkir bagi kalian yang membawa kendaraan roda 4. Coban Gua Jalmo berada di ketinggian 600 mdpl. Dengan ketinggian seperti itu, bukan tidak mungkin saat berkunjung ke sana, hawa dingin akan langsung berasa. Dan untuk kita yang biasa tinggal di dataran rendah, liburan ke Coban Gua Jalmo mungkin bisa menjadi alternatif pelepas penat sejenak. Inilah jalan yang kita lewati semakin mengecil, dan di sebelah kiri saya adalah kebun kopi yang nampaknya belum banyak berbuah. Semakin masuk ke dalam, jalanan semakin menyempit. Jika kalian tetap membawa kendaraan roda 4, harus sedikit berhati-hati jika berpapasan dengan mobil lainnya. Namun, jangan khawatir, terlihat di beberapa titik masih ada tempat untuk bisa kalian gunakan untuk saling berpapasan. Oke, sekarang kita sudah ada di tempat parkir dan coba kita ke sana karena istri dan anak saya sudah duluan di sana. Rupanya di sini adalah sebuah kedai di mana kita bisa memesan makanan dan minuman ringan sebelum mencari Coban Gua Jalmo. Ini adalah sisi lain dari Coban Gua Jalmo. Nampaknya sedikit kurang terurus, dan sepertinya ini adalah tempat camping ground atau tempat outbound. Dan itu adalah musola, teman-teman. Nanti saya mau sholat dulu sebelum mencari Coban Gua Jalmo.
Nah, inilah sebenarnya pintu masuk dari Coban Gua Jalmo. Untuk menuju Coban Gua Jalmo, kita harus melalui turunan yang lumayan tajam. Untuk turunan pertama, tidak ada pagar yang bisa kita gunakan untuk berpegangan. Jadi teman-teman harus hati-hati karena anak tangga yang kita lalui terkadang masih tertumpuk dengan tanah yang bisa jadi membahayakan jika tanah itu sudah padat dan licin. Jalannya masih bebatuan guys, masih belum bagus. Ada sungai kecil. Berikutnya kita akan menyisiri sebuah parit dengan airnya yang lumayan jernih, dan posisi parit ini bersebelahan dengan jurang yang lumayan dalam. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena jalan yang dilalui juga kecil. Bisa Ren, bisa. Inilah turunan yang kedua. Di sini turunannya lebih tajam dari yang sebelumnya. Tapi di sini ada pagar besi yang bisa kita gunakan sebagai pegangan untuk menahan tubuh kita. Wah, jalannya licin ini. Awas ya. Bisa nanti aku mau sini bawa aku. Tamu nak kiri nak kelap mau. Aku dah kini dah. Oh iya, jalan dulu, lihat jalan dulu. Di depan saya adalah sebuah coban yang menjadi ikon di tempat ini. Airnya lumayan jernih karena berasal dari sumber mata air alami. Di sebelah sini adalah salah satu spot yang digemari anak-anak. Bisa bermain air sepuasnya, apalagi kalau bukan kolam renang. Bayangkan betapa murahnya wahana wisata ini. Hanya dengan tiket Rp5.000 dapat menikmati kolam renang dan spot wisata lainnya.
itu di anterin siapa itu? Oke teman-teman, saatnya kita menuju ke spot utama, yaitu Goa Jalmo. Dan di depan adalah pagar besi anak tangga menuju Goa Jalmo. Inilah penampakan Goa Jalmo, tidak terlalu besar, yang memiliki ukuran panjang dan lebar kurang lebih 2 meter dan memiliki ketinggian sekitar 1,5 meter. Saya tidak berani masuk karena gua ini mengandung mistik yang luar biasa. Di dalam gua ini terdapat ular berkepala manusia, namun hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Nggih, sama tenda. Tanjakannya lumayan berat teman-teman. Akhirnya waktu sudah semakin sore dan saatnya saya harus bergegas pulang. Ikuti terus video-video kami berikutnya. Jika bermanfaat silahkan untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.